Adakah secercah harapan di tengah wabah COVID-19? Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan gua Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Suara gua agak beda ya, nggak kayak biasanya. Agak ya namanya pengen gembira tapi nggak bisa gembira. Jadi hari ini gua banyak ada perasaan sedih, kesel, terharu dengan macam-macam deh hari ini. Saat gue lagi perjalanan pulang, gue nge-podcast karena ya banyak teman-teman tetangga ada yang kena unpaid, nggak dibayar, ada juga yang gajinya kena potong, ada yang nggak dapat THR, ada yang nggak dikasih, tiba-tiba diputus kerja, nggak dikasih pesangon, berbagai macam situasi yang gue tangkep dari saat-saat ini. Gue juga ngalamin ya, jadi gue cerita gini pun gue ngalamin kena potong. Gue masih tetap bisa bersyukur apa adanya. Terus kemudian juga ada tadi juga ketemu teman cerita, ada yang punya cicilan motor, gajinya dipotong, gak bisa bayar cicilan motor. Ada temen yang biasanya bisa cicilan mobil, dia bisa bayar, tapi karena situasi COVID ini dia terpaksa harus jual secara online mobilnya mungkin dengan harga murah karena istrinya juga nggak kerja. Jadi kita saat ini menghadapi masa situasi yang sulit. Sulitnya bukan karena situasi masyarakat kita yang chaos, bukan. Situasinya perekonomian kita terhenti bukan karena masyarakat yang chaos, ada kebencian sana sih, bukan, tapi karena perekonomian terhenti karena kita dianjurkan untuk social distancing, menjaga jarak, dan karena kita melawan, musuh kita nih sekarang COVID-19 ini gitu. Dan ini tantangan yang gak mudah juga. Banyak juga tadi di berita gue juga lihat ada yang baru ketangkep saat lagi mau pulang mudik ya, mereka sembunyi di dalam pick up, ketahuan. Tapi ya mereka lakukan itu juga karena tadi ada diskusi juga dengan teman-teman ya, kalau kita duitnya di sini juga kurang ya, maka harap maklum kalau akhirnya karena kita nggak bisa bertahan hidup di Jakarta, harus karena ada bayar kos segala macem ya, harap maklum juga kalau kita akhirnya nekat untuk pulang kampung gitu. Pertama, kita selalu berdoa, harus berdoa supaya COVID ini berlalu. Kedua, benar-benar kita jaga jarak, kita ikutin anjuran pemerintah supaya COVID ini cepat berlalu, perekonomian kembali pulih ya. Dan juga kalau misalnya ada teman-teman para pendengar nih podcast gue yang setia, kalau misalnya punya masalah dengan cicilan, coba ajukan untuk program restrukturisasi ya, susah banget ngomongnya, program restrukturisasi. Misalnya kadang-kadang karena gaya hidup kita punya cicilan, ada saat gaji kita normal ya, kita mampu bayar cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan apalah, pompa, panci segala macam. Tapi ketika kita ada COVID gini, kemudian pemasukan kita jadi berkurang ya, pada akhirnya cicilan itu akhirnya memberatkan kita sendiri. Nah, tanya ke pihak-pihak tertentu, pihak bank atau pihak leasing, apakah ada program untuk restrukturisasi. Karena adik gue juga ngalamin hal yang sama,
dia melakukan program restrukturisasi lagi, masih dalam proses. Tapi ini memang masa-masa yang berat ya, masa-masa yang berat saat ini. Perekonomian melambat banget, namun ya kalau di pasar modal ya tetap biasa ya, tetap normal ya di pasar modal. Cuman memang kalau misalnya kita juga cicilannya juga makin banyak ya, kita harus ajukan itu ya, ajukan program restrukturisasi tadi gitu. Dan buat rekan-rekan yang juga saya tahu perjuangannya bagaimana menjadi ada juga yang jadi freelance. Freelance saja udah susah, apalagi kalau nggak freelance, apalagi kalau lagi covid kayak gini ya. Jadi susahnya kayak apa ya. Jadi banyak juga perjuangan rekan-rekan tetangga juga, bukan hal yang mudah ya. Ada juga yang teman-teman yang kerja di tempat tertentu yang dalam kondisinya aman, masih menerima gaji ya, nggak tahu dipotong apa enggak, tapi kayaknya sih dapatnya utuh. Ada yang mereka di kantor, dikerja di kantor yang masih dalam gaji yang masih safety, tapi ada juga yang benar-benar mengalami potong, bahkan nggak terima THR, mungkin nggak terima BT ya, bonus tahunan. Jadi tetap ya situasi ini, gue di podcast gue kali ini cuman pengen bilang tetap semangat aja. Gue ingin tetap bilang selalu ada jalan, pasti ada jalan, dan tetap selalu semangat, selalu ceria. Kita nggak boleh ngedown, gitu aja. Sekali lagi, kita harus semangat, kita harus ceria, tetap cari jalan, selalu ada, dan kita nggak boleh ngedown. Karena ada banyak cara untuk kita, pasti ada solusi di akhir yang kita harus gali sendiri, bagaimana cara untuk kita bisa bertahan hidup. Sebelum gue tutup podcast gue ini, gue cuman mengibaratkan situasi ini, mengibaratkan di saat kita di masa tua nanti gitu ya, saat kita udah nggak produktif lagi, gue seakan dibawa ke dalam situasi itu. Dan pada saat kita nggak berproduktif lagi, nggak produktif, terus kemudian kita juga memikirkan bagaimana pemasukan kita, bagaimana cara bertahan hidup, rasanya itulah situasi yang bakal terjadi ya. Situasi hari ini karena wabah COVID itu membawa saya pada situasi tersebut. Jadi bukan hal yang mudah banget ya. Tetap semangat, tetap punya akal sehat dan tetap ceria terus. Salam dari gua, Lembu Tambun.